Tugu Australia itu letaknya di Kecamatan Balikpapan Selatan dan menjadi bundaran di sekitar Lapangan Merdeka. Tujuan tugu ini dibangun sebagai tanda kehormatan untuk mengenang serdadu Australia yang binasa di pertempuran Oboe II di Balikpapan. Pada awal berdirinya tugu ini sebenarnya ada sebuah pedang logam yang dipasang di bagian atas tugu tersebut. Tapi entah sejak kapan pedang tersebut digantikan dengan lukisan berwarna hitam. Di sekitar Tugu Australia ini terdapat plakat tembaga yang berisi gambaran singkat tentang penyerbuan divisi ke-7 Australia ke Balikpapan, yang pada saat itu Balikpapan dikuasai oleh Jepang. Plakat tersebut merupakan bantuan dari WMC Limited dan diukir oleh seniman yang bernama Ross J. Bastian. Plakat itu dibuat pada tahun 1998 yang berjudul Balikpapan and Australia 1945. Peristiwa tersebut diabadikan dengan dua bahasa, yaitu sebelah kiri bahasa Inggris dan sebelah kanan bahasa Indonesia. Untuk mengenang pasukan Australia dan New Zealand, maka pada tanggal 25 April diperingati sebagai Anzac Day atau kepanjangannya Australian and New Zealand Army Corps. Peringatan Anzac Day ini biasanya dilaksanakan di sekitar Tugu Australia dan dihadiri oleh Duta Besar Australia dan Selandia Baru. Balikpapan sudah dikuasai Jepang sejak awal 1942 sampai 1945. Karena kota Balikpapan ini sangat strategis dan menjadi pelabuhan minyak utama di Asia Timur. Setelah lebih dari 3 tahun berkuasa, akhirnya Jepang harus berhadapan dengan perang yang memaksa mereka untuk menyerah. Divisi ke-7 Australia melakukan penyerbuan ke kota Balikpapan yang dimulai pada tanggal 1 Juli 1945. Sandi penyerbuannya disebut Operasi Oboe II. Operasi ini dipimpin oleh Jenderal Douglas MacArthur bersama rekan jenderal lainnya, dan mereka bersama serdadu sekutu melakukan pendaratan di pantai Balikpapan yang bertujuan untuk mengusir Jepang dari Pulau Kalimantan. Australia mengklaim operasi amfibinya ke kota Balikpapan adalah operasi mereka yang terbesar pada saat itu. Gabungan 33.000 tentara Australia dan Selandia Baru terlibat dalam operasi militer ini. Mereka menyerang sekitar 3.000 serdadu Jepang. Kemudian dari pihak sekutu, serdadu KNIL dan United States Army meluncurkan bom sehingga menghancurkan pertahanan pantai dari pihak Jepang. Dan saat itu Australia berhasil mendobrak pertahanan Jepang sejauh 2 km. Kota Balikpapan berhasil dikuasai Australia keesokan harinya, namun 2 lapangan terbang baru dikuasai seminggu kemudian, tepatnya pada tanggal 9 Juli 1945. Tentara Jepang berusaha mempertahankan kota Balikpapan dari serangan sekutu kurang lebih sekitar 2 minggu.
Menurut Australian War Memorial, penyerbuan ke Balikpapan merupakan salah satu operasi Australia yang paling kontroversial selama Perang Dunia Kedua. Panglima pasukan Australia, yaitu Jenderal Sir Thomas Blamey, sebenarnya justru menyarankan pemerintah Australia untuk menarik dukungannya di operasi Oboi II. Kenapa Blamey berpendapat demikian? Karena Blamey melihat bahwa operasi Australia di Kalimantan ini tidak akan berhasil mengalahkan Jepang. Tapi Jenderal Douglas MacArthur tetap kekeh merancang operasi tersebut tetap bergerak ke Kalimantan. Perang tetaplah perang. Yang kalah jadi abu, yang menang jadi arang. Pertempuran Oboi II ini pada akhirnya membinasakan kurang lebih 229 serdadu Australia dan 634 lainnya terluka. Sedangkan di pihak Jepang sebanyak 2032 serdadunya binasa dan 63 lainnya menjadi tawanan perang. Operasi Oboi II di Balikpapan diklaim sebagai serangan amfibi besar-besaran dan ekspedisi terakhir bagi pasukan Australia dalam melawan Jepang, serta merupakan operasi sekutu besar-besaran yang terakhir di darat selama Perang Dunia Kedua. Pertempuran itu baru selesai dengan berakhirnya perang pada tanggal 14 Agustus 1945. Akhirnya Jepang dipukul mundur dan menyerah tanpa syarat. Izinkan hamba melantunkan lagu tentang kota Balikpapan. Nah, sekarang saya sudah ada di daerah sekitar Tugu Australia. Dan teman-teman kalau keluar rumah juga jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Setelah ini saya akan mewawancarai beberapa warga atau orang di sekitar sini tentang pengetahuannya tentang Tugu Australia ini. Balikpapan ada di Kalimantan, tuan kota bersih, indah aman. Masnya asli Balikpapan? Balikpapan, kelahiran Balikpapan ya. Udah berapa tahun di Balikpapan? Dari kecil sih, dari kecil 2002 saya. 2002 ya? Ya. Oh berarti 18 tuh. Oh 18? 18 tahun. Oh berarti udah lama ya? Masnya tahu nggak itu Tugu apa? Australia. Apa? Tugu Australia. Tugu Australia. Tahu sejarahnya nggak tentang Tugu itu? Tahu sejarahnya kita. Nggak tahu. Udah tahu tugunya, Cuma tahu namanya aja. Ya, namanya aja. Kalau itu tahunya itu Tugu Australia dari mana? Dari saya lahir sudah ada sih, cuma udah tahu, belum baca sejarahnya. Dari sekolah ya pasti. Ya dari sekolah mungkin ya. Tapi nggak dikasih tahu tentang sejarahnya ya? Udah sih kayaknya. Oh gitu. Dari juga. Asli Balikpapan? Iya, Balikpapan. Udah berapa tahun di Balikpapan? Terhitung sudah mau masuk 21 tahun. Mbaknya tahu nggak itu apa? Itu katanya sih monumen, cuma di tengah-tengahnya tuh ada kuburan gitu, katanya sih. Sejarahnya monumen itu, Mbak? Sejarahnya sih kurang tahu, cuma saya pernah dengar dari entah dari siapa, saya juga lupa. Itu tuh ada kuburan orang asing, orang zaman dulu pokoknya. Oh. Di tengah-tengahnya situ katanya sih.
Mbaknya udah pernah ke situ atau belum? Pernah. Belum pernah. Belum pernah. Ya itu dia tadi sesi wawancara ke orang-orang di Balikpapan ini. Ternyata masih banyak juga yang belum tahu apa itu Tugu Australia dan sejarahnya. Karena mungkin kurangnya sosialisasi tentang sejarah Tugu Australia tersebut. Damai rakyatnya, Balikpapan sungguhlah kota beriman. Kota yang mendapat julukan kota minyak di Kalimantan Timur ini adalah salah satu bagian penting dalam sejarah Indonesia dan Perang Dunia Kedua. Kota Balikpapan menjadi saksi sejarah peristiwa Oboe II. Sejak saat itu, Indonesia dan Australia telah meningkatkan pertukaran di bidang kebudayaan dan pendidikan serta ekonomi. Setiap daerah pasti memiliki sejarah. Sejarah pada masa penjajahan maupun pada masa kerajaan, bahkan cerita-cerita legenda yang berusia ribuan tahun. Tapi inilah sejarah kotaku, kota Balikpapan. Harapannya kita sebagai generasi muda tetap menjaga dan tidak melupakan sejarah. Jangan sampai kita lupa, karena sebelum ada kita, ada para pejuang yang rela mengorbankan jiwa dan raga demi berdirinya Indonesia.